Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian HKBP Cimahi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini dari kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara memperhatikan bahwa ketika terjadi gempa bumi, orang-orang langsung berlari mencari tempat yang kokoh? Tidak ada orang yang sengaja berdiri di dekat tembok yang retak atau bangunan yang rapuh. Semua orang mencari tempat yang dianggap paling aman. Begitu juga ketika hujan deras turun dan angin bertiup kencang, kita akan mencari tempat berteduh yang kuat. Kita tidak akan berlindung di bawah pohon yang mudah tumbang. Kita mencari bangunan yang kokoh. Mengapa? Karena ketika badai datang, kita membutuhkan tempat perlindungan yang dapat dipercaya. Saudaraku, hidup kita pun demikian. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, baik itu pergumulan, sakit penyakit, pekerjaan, ekonomi, konflik keluarga, dan lain sebagainya, yang perlu kita pikirkan adalah kepada siapa kita berlindung ketika badai itu datang. Nats inilah menjadi jawaban. Dengan tegas dikatakan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita, kota benteng, gunung batu, dan pelarian kita. Gunung batu berbicara tentang sesuatu yang kokoh, tidak mudah bergeser, tetap berdiri walaupun diterpa badai. Tidak seperti manusia yang mudah berubah. Sedangkan kota benteng adalah tempat perlindungan ketika musuh menyerang. Begitu pintu benteng ditutup, musuh akan sulit untuk masuk. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, kita masuk ke benteng yang tidak bisa ditembus oleh musuh. Selanjutnya Daud mengatakan, "Tuhan adalah penyelamatku." Beberapa kali dia mengucapkan kata ini. Ia sadar bahwa kemenangan hidup bukan hasil usahanya sendiri. Semua berasal dari kasih karunia Tuhan. Dan bagi kita, keselamatan terbesar bukan hanya diselamatkan dari masalah dunia, tetapi kita diselamatkan dari dosa dan kematian melalui Yesus Kristus. Kemudian dikatakan, Tuhan adalah perisai. Perisai dipakai untuk menahan anak panah musuh. Musuh sering menyerang kita melalui rasa putus asa, godaan, kebencian, iri hati, tuduhan, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan, doa, dan iman kita menjadi cara Allah melindungi kita, sehingga serangan itu tidak mampu menghancurkan kita. Terakhir dikatakan, Tuhan adalah tanduk keselamatanku. Dalam Alkitab, tanduk melambangkan kekuatan, kemenangan, dan kuasa. Banyak orang tampak kuat dari luar, tetapi ketika masalah datang, mereka runtuh. Sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan memiliki kekuatan yang terus-menerus diperbaharui. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui nats ini kita diingatkan, jadikanlah Tuhan sebagai sandaran utamamu, perlindunganmu. Belajarlah datang kepada Tuhan dan bersaksilah tentang pertolongannya. Jangan hanya mengenal Tuhan melalui cerita orang lain, tetapi alamilah sendiri pertolongannya, supaya ketika badai kehidupan datang, kita dapat berkata seperti Daud, "Tuhan adalah gunung batuku, kota bentengku, dan penyelamatku." Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu.
Karena pada hari ini kami kembali diingatkan melalui firman-Mu bahwa Engkau adalah gunung batu kami, kota benteng kami, perisai kami, dan penyelamat kami. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kami memiliki kepastian di dalam Engkau yang tidak pernah berubah. Ketika manusia mengecewakan, keadaan berubah, dan kekuatan kami habis, Engkau tetap setia menopang kehidupan kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menaruh seluruh pengharapan kami hanya kepadamu. Bentuklah hati kami, agar selalu percaya bahwa rencana-Mu jauh lebih baik daripada pengertian kami. Bagi jemaat-Mu yang sedang menghadapi badai kehidupan, kami berdoa, kiranya Engkau menguatkan mereka. Yang sedang sakit, berduka, mengalami kesulitan ekonomi, yang gelisah dan putus asa, biarlah mereka merasakan bahwa Engkau benar-benar menjadi tempat perlindungan yang aman. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Dia kami memperoleh perlindungan yang sejati, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Biarlah firman yang telah kami dengarkan hari ini terus bertumbuh dalam hati kami dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.